Udah malam nih, malam minggu lagi tepatnya. Tapi nggak tahu nih mau bahas apa di podcast kali ini. Atau mungkin cerita aja kali ya. Oke, jadi mau cerita soal apa ya? Oh ya, soal temen aku. Oke, jadi temen aku itu pernah bilang ke aku kayak gini. Coba deh, kamu tempatin posisi kamu di dia. Awalnya aku nggak paham sama sekali maksudnya apa. Ngapain aku ada di posisi dia? Dia, aku. Ngapain sih harus tukar posisi gitu. Sampai akhirnya aku belajar sesuatu. Jadi gini, kenapa kita harus menempatkan diri kita di posisi dia? Semisal kayak gini deh, kalian punya teman atau apa gitu yang lagi tertekan. Terus kalian nih orangnya rada egois yang emang pengen semuanya tuh ngikutin aku kayak gitu. Sebenarnya bagus nggak sih sikap kayak gitu? Kalian yang bisa menilai itu bagus atau enggak. Jadi aku salah satu orang yang bisa dikatakan adalah orang dengan ego yang sangat-sangat tinggi. Makanya ketika aku udah kesel sama orang, temen aku selalu bilang, coba deh kamu tempatin posisi kamu di dia. Terus dari situ aku mulai mikir, oh iya, kalau aku di posisi dia, mungkin aku bakal kayak gini. Jadi intinya dari coba di posisi dia adalah kamu mengerti kondisi dia gitu. Jangan mau kamu yang selalu benar. Kurang lebihnya seperti itu konsepnya. Tapi beda lagi. Kalau misalnya kamu nerapin posisi ini ketika kamu udah janjian sama orang, terus kamu ada di posisi dia, ya yang ada kamu kesel kayak gitu. Jadi tempatin di posisi dia adalah simpelnya kayak gini. Teman kamu lagi trouble kayak gitu. Terus kamu nggak ngerti kondisi dia. Ya kayak gitulah ya intinya. Sebenarnya aku juga nggak paham. Kalian bakal paham sih ketika kalian benar-benar mencoba untuk menempatkan posisi kalian di situasi yang seperti itu. Karena kalau dijelasin pakai kata-katanya agak susah dirangkai kayak gitu. Jadi intinya teman aku tuh bilang kita harus ngehargain nih dan juga ngertiin orang juga. Intinya tuh kayak gitu. Jadi kita nggak bisa yang egois banget gitu loh. Iya, iya pokoknya kalian tahu gak sih, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kayak gitu. Bisa dibilang ini salah satu sifat yang ketika kamu nerapin secara terus-terusan, itu bisa bikin kamu ada di posisi yang aku nggak enak deh kayak gitu. Nggak enak banget nih sama orang ini. Kalau aku di posisi dia kayak gitu, makanya kalian harus benar-benar nempatin posisi ini di yang benar gitu. Jangan kalau misalnya nih orang lagi ada trouble gitu terus kayak kalau aku jadi dia kayak gini kasihan nih gue bantu malah ngilang gitu loh. Jadi aduh gimana ya, rada bingung juga ngejelasinnya, sorry banget yang kali ini absurd banget. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi singkatnya kayak gini nih, eh aku punya teman cowok, dia itu teman aku, ya bisa dibilang sahabat deket banget. Nah, dia itu bisa dibilang masih memprioritaskan aku. Kayak aku nih teman deket tapi just temen gitu ya, nggak ada lebih, nggak ada perasaan apapun. Nah, posisinya dia punya pacar. Pacarnya itu sama gitu. Ya nggak jauh-jauh banget lah dari rumah dia. Mungkin sekitar 45 menitan, sedangkan aku 5 menitan dari rumah. Jadi, dia tuh pernah tuh ke rumah aku ketika dia baru pulang tugas. Tugasnya dia itu jauh banget. Jauh banget lah ya, sekitar 80 kilometeran. Jadi dia balik ke rumah langsung datang ke rumahku tanpa baby ibu, langsung ajak aku jalan kayak gitu. Tapi aku juga, karena aku ingat kata teman aku nih, kayak coba deh kamu tempatin posisi kamu di ceweknya. Terus gue mikir dong, kalau aku nih punya cowok yang kayak gue nih ceweknya, tapi dia masih memprioritaskan temen deketnya dia, ya udah pacarin aja temen deketnya gak sih, lah simpelnya kayak gitu. Itu kalau misalnya hubungan percintaan.
dalam hubungan pertemanan kalian juga kayak gitu, atau mungkin ada orang yang kayak lagi emosi gitu, kalian jangan ikut tambah emosi. Coba deh kalian nalar dulu apa sih yang ngebuat dia emosi, dan coba kalian tepatin kalau kalian ada di posisi itu, apakah kalian bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi sebenarnya tujuan dari menempatkan posisi kita di dia ini adalah untuk mengetahui situasinya dia, biar kita tuh bisa mencari solusi gitu. Jadi kalau misalnya memecahkan solusi dengan kepala yang berkepul-kepul berasap-asap, itu nggak akan ada solusinya kayak gitu. Jadi kalau dibilang teman aku yang bilang ini nggak bermasalah, enggak, dia memang tidak bermasalah, tapi dia terlalu nggak enakan karena memang dia menempatkan coba deh kalau aku jadi dia itu di segala situasi. Jadi bisa dibilang dia juga sering dimanfaatkan gitu ya guys. Jadi kalian harus pintar-pintar menempatin baik sih. Cuman kalau terlalu baik, terlalu nggak enakan, itu nggak enak di kitanya gitu nggak sih, jadi kayak lebih gampang dimanfaatin orang. Jadi kayak gitu loh contoh simpelnya. Atau mungkin nih aku kasih contoh lagi nih biar kalian lebih paham apa maksud dari coba deh kamu ada di posisi dia. Semisal gini, eh si A nih udah janjian nih sama si B, terus tiba-tiba si si B ada janji udah dibatalin karena dia mau ketemu si A. Nah, si A ngebatalin karena dia jatuh gitu. Terus si B-nya marah-marah ke A. Nah, di sini harusnya si B nempatin posisi dia. Dia ngebatalin ini karena dia jatuh. Woi, orang jatuh tuh gimana caranya gitu loh. Yang namanya jatuh tuh sakit. Jadi intinya kayak gitu. Beda lagi dengan kasus semisal nih. Si A udah janjian sama si B. Terus si A jatuh, si B si A mau ngebatalin karena dia jatuh lah. Nah, si B mau ngebatalin 15 menit kemudian, sedangkan si A mengusahakan untuk si B ketemu. Si A ini sudah mengusahakan meskipun dia jatuh untuk ketemu si B. Nah, itu tidak usah menempatkan kayak kalau aku di posisi dia, nggak usah lah wong kamu udah bonyok berkorban kayak gitu. Kok malah dibatalin? Ya enggak, udah paham belum sampai sini? Atau mungkin ada case lain yang mungkin menurut kalian kalian harus ada di posisi orang itu? Kalau ada bisa share langsung aja di kolom komentar. Dan ya cukup sekian obrolan kita hari ini, obrolan yang ngalor ngidul. Sampai jumpa di minggu berikutnya, malam minggu berikutnya. Bye bye guys, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.